Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap dua santri atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. Ratusan warga langsung mengamuk saat mengepung kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah perwira polisi bahkan nyaris diamuk massa usai terlibat adu mulut hingga diwarnai baku hantam. Massa juga meluapkan kekesalannya dengan mengobrak-abrik fasilitas halaman kantor. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi berhasil menenangkan warga. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap dua santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat terputus akibat banjir bandang yang melanda wilayah Biren, Aceh. Jembatan Kuta Blang, Kabupaten Biren mulai hari ini sudah bisa dilewati. Sejumlah kendaraan akhirnya bisa dilewati Jembatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, Aceh pada hari ini. Jembatan yang selama sebulan terakhir terputus akibat bencana banjir dan longsor tersebut akhirnya mulai hari ini kembali difungsikan sebagai penghubung utama jalur Medan Banda Aceh. Pejabat pemerintah pusat, daerah, TNI, tokoh masyarakat, dan warga pengguna jalan memadati jembatan. Dengan tersambungnya jembatan ini diharapkan dapat memperlancar penyaluran logistik ke kawasan Aceh yang masih kesulitan mendapatkan bantuan. Pos itu tanggal 27 Minggu Desember nyoka dibuka secara resmi jembatan Kuta Blang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren. Perlejak Medan atau Jauh Banda atau sebaliknya telah bisa dilalui untuk kendaraan roda 2, roda 4, roda 6. Bobot di bawah 30 ton ke bawah. Ya, silakan. Sebelumnya, akibat begitu dahsyatnya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda, sejumlah jembatan rusak termasuk Jembatan Kuta Balang putus dan membuat sejumlah wilayah terisolir. Pasca bencana, upaya perbaikan dan menyambungkan kembali jembatan yang terputus terus dilakukan di tengah disalurkannya bantuan kepada pengungsi. Dirjen Bina Marga mengirimkan 11 unit jembatan Bailey ke Aceh, sementara mengerahkan 8 unit tambahan dalam kolaborasi penanganan darurat. Dan hari ini jembatan Kuta Blang sudah disambung kembali dan bisa dilalui. Pemirsa, sebuah momen mengharukan terjadi saat seorang pemuda berusaha menyelamatkan seorang ibu yang nyaris menjadi korban banjir susulan. Ibu tersebut tengah sakit dan tidak bisa banyak bergerak. Beginilah saat banjir susulan menerjang Maninjau, Sumatera Barat dan membuat warga panik. Di tengah air banjir yang segera datang, seorang pria dengan berani menghampiri seorang ibu yang tengah sakit dan tidak bisa cepat bergerak untuk menyelamatkan diri. Sambil berusaha menenangkan ibu tersebut, pria ini menggandeng tangannya. Namun mendengar gemuruh air yang datang, ibu tersebut makin panik. Tepat di belakang mereka, air banjir cepat menerjang jalanan dan rumah-rumah warga. Dengan cepat, pria itu mengangkat sang ibu. Dan benar saja, banjir datang seperti air bah yang membawa material kayu, batu, dan dengan cepat merendam semuanya. Beruntung, sang ibu berhasil diselamatkan. Apa yang dilakukan pria ini mengingatkan kita bahwa dengan segala macam musibah bencana alam yang terjadi di negara kita, jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik dengan tulus. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Selamat siang. Di siang hari ini, guguran arah barat daya.
Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang cuaca buruk, sebuah kapal membawa barang bantuan karam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. 3 orang yang sedang menjalankan misi kemanusiaan meninggal dunia. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitrijaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitrijaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.